In reality, there is nothing in the universe which is completely perfect or completely still. It is only in the minds of men that such concepts exist. Pada kenyataannya, tidak ada apapun di alam semesta yang sepenuhnya sempurna atau benar-benar diam. Hanya dalam pikiran manusia konsep seperti itu ada. Alan Watts. Melihat media sosial, terkadang membuatku iri. Kehidupan para selebgram dan artis tampak begitu sempurna. Bisa liburan ke luar negeri, membangun rumah yang indah, mobil mewah berjajar di garasi, makan di tempat-tempat mewah, menggunakan pakaian rancangan desainer ternama, hingga membeli barang apapun yang mereka inginkan. Selama ini aku bekerja sangat keras. Aku sering lembur dan banyak merelakan waktu liburku untuk menambah penghasilan. Penghasilanku sesungguhnya terbilang cukup tinggi, namun tidak cukup membuatku puas. Aku sering bertanya, bagaimana aku bisa meningkatkannya lagi dan lagi? Aku pikir dengan lebih banyak uang, aku akan lebih bahagia. Aku mengingat kembali ketika gaji pertamaku hanya sepertiga gajiku sekarang. Saat itu aku pun baik-baik saja. Waktuku lebih banyak. Aku memiliki banyak teman, dan aku bisa sering berbagi untuk anggota keluargaku yang lain. Semakin banyak uangku, aku justru mengejar hal-hal yang sangat egois. Aku menghabiskan uangku untuk perawatan wajah, membeli make up, atau membeli barang-barang untuk diriku sendiri. Tapi anehnya, hal-hal ini tidak membuatku lebih bahagia. Tidak pernah membuatku merasa cukup. Aku sadar, aku telah mengejar kesempurnaan hidup yang sesungguhnya tidak pernah ada. Hingga aku menemukan wabi-sabi, sebuah filosofi asal Jepang yang menolak kesempurnaan dan menerima ketidaksempurnaan. Arti wabi-sabi. Wabi-sabi adalah sebuah filosofi dari Jepang yang melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan dan menerimanya. Istilah ini banyak digunakan dalam kesenian atau hal yang berkaitan dengan estetika, dengan menerima siklus alami dari pertumbuhan, kematian, dan pembusukan. Menurut filosofi wabi-sabi, keindahan kadang tak sempurna, tak kekal, dan bisa jadi tak lengkap. Menurut Richard Powell, penulis buku Wabi-Sabi Simple, wabi-sabi menjaga semua yang otentik dengan mengakui 3 realitas sederhana, yaitu bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang selesai, dan tidak ada yang sempurna. Makna kata wabi sendiri berasal dari kata kerja wabu, yang berarti merana, dan kata sifatnya, wabisi, digunakan untuk menggambarkan rasa sedih dan kemiskinan. Kata ini juga bisa diartikan sebagai sifat sederhana, tidak materialistis, dan rendah hati. Sebagian juga ada yang menggambarkan makna wabi dengan rasa kesepian atau kesendirian. Sedangkan kata sabi memiliki arti pergerakan atau pertumbuhan alami yang selanjutnya menunjukkan bahwa keindahan tak dapat berlangsung selamanya. Kata sabi pada zaman dahulu berarti ketandusan atau kehancuran saat bertambah tua. Beauty can spontaneously occur at any moment given the proper circumstances, context, or point of view. Keindahan dapat muncul secara spontan setiap saat dengan situasi, konteks, atau sudut pandang yang tepat. Leonard Cohen. Sejarah. Wabi-sabi diperkirakan muncul pertama kali pada masa dinasti Tiongkok pada tahun 960 sampai 1279 Masehi. Awalnya, wabi-sabi merupakan konsep Buddhisme Zen. Perkembangan wabi-sabi dipercayai pada zaman dinasti Song, yaitu ketika kesenian pada zaman tersebut mulai menggunakan prinsip estetika yang sederhana dan apa adanya, mengikuti pertumbuhan secara alami. Saat itu, jenis lukisan literati atau Wenjianhua juga mulai bermunculan. Pelukis-pelukis tersebut berasal dari Akademi Sekolah Selatan Lukisan Tionghoa. Keringkasan dan kesederhanaan karya seni tersebut kemudian menjadi ciri khas yang menetapkan bentuk estetika wabi-sabi. Pada zaman Kamakura, kegiatan upacara minum teh di Jepang diperkenalkan oleh Nanpo Shomyo atau Diao. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk upacara teh berasal dari Tiongkok, terlihat indah dan bernilai mahal. Murata Shuko,
yang merupakan ahli dalam upacara minum teh, tidak menyukai peralatan mewah tersebut dan memilih peralatan yang terlihat sederhana walaupun kurang terlihat menonjol. Ini membuat upacara minum teh wabi-sabi terkesan lebih alami dan sederhana. Pada masa berikutnya, Sen no Rikyo, seorang biksu Zen yang menetap di kuil Daitokuji selama beberapa tahun, menjadi tokoh terpenting dalam perkembangan kegiatan upacara teh. Rikyu menjadi kepala upacara minum teh untuk seorang samurai yang dekat dengannya, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Rikyu merancang berbagai ruang minum teh menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, seperti bambu, tanah liat, gelagah, dan kayu. Ia merasa tujuan Zen adalah untuk menyucikan jiwa seseorang dengan menjadi satu dengan alam. Ide arsitektural ruang minum teh Rikyu ini terinspirasi dari desain sederhana kuil-kuil Zen. Selanjutnya, terdapat 7 prinsip Zen yang digunakan untuk mencapai estetika wabi-sabi, yaitu asimetri atau fukinsei, kesederhanaan atau kanso, keagungan atau koko, kealamian atau shizen, kebebasan atau datsuzoku, dan ketentraman atau seijako. Filosofi wabi-sabi dalam kehidupan. Wabi-sabi memang pada awalnya digunakan dalam seni estetika, namun filosofi ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita, di mana manusia seringkali terus mengejar kesempurnaan hingga terlalu membebani diri sendiri. Manusia seringkali mengejar standar yang tidak realistis dan mengejar cita-cita yang tidak mungkin dicapai. Media massa dan media sosial sering menunjukkan standar kecantikan dan gaya hidup yang tinggi dan ideal, seolah itu adalah kondisi ideal yang seharusnya. Manusia menjadi cemas, stres, dan depresi karena terlalu mengejar nilai-nilai standar yang dibuat oleh media atau lingkungan masyarakat. Kita menggunakan filter foto untuk menutupi kekurangan wajah kita, mengedit dengan berbagai aplikasi sebelum menguploadnya ke media sosial. Namun itu tidak pernah dapat mengubah realitas sesungguhnya. Kita hanya akan membenci diri kita sendiri ketika kita harus bertatap langsung dengan orang lain. Kita sadar bahwa gambar itu sudah terlalu jauh dari kenyataan. Kita menghabiskan banyak uang untuk berusaha pergi ke tempat yang indah, menggunakan paylater dan kartu kredit demi feeds media sosial yang menarik. Namun siapa yang harus membayarnya? Orang lain hanya melihat foto itu dan belum tentu peduli. Namun kita yang harus berurusan dengan tagihan untuk membayar semuanya. Wabi-sabi tells us to stop our preoccupation with success, wealth, status, power, and luxury, and enjoy the unencumbered life. Wabi-sabi mengingatkan kita untuk menghentikan kesenangan kita akan kesuksesan, kekayaan, status, kekuasaan, dan kemewahan, dan menikmati hidup tanpa beban. Leonard Cohen. Filosofi wabi-sabi adalah tentang penerimaan, bahwa tidak semua hal harus sempurna. Kita tetap menarik, meskipun memiliki banyak kekurangan dalam diri. Tubuh yang gemuk, tubuh yang kurus, terlalu pendek atau tinggi, jerawat, tanda lahir, kekurangan saat lahir, berbagai tipe rambut, dan dengan berbagai warna kulit. Setiap hal alami yang kita miliki meskipun tidak sempurna adalah keindahan, sehingga tidak perlu mengubahnya menjadi standar tertentu dengan tindakan-tindakan yang justru menghilangkan sifat alami dan membuat kita menjadi seragam satu sama lain. Wabi-sabi juga tentang menerima segala hal yang diberikan alam oleh kita, menerima takdir hidup dengan bahagia. Wabi-sabi menjadi ruang terbuka untuk penerimaan, pengampunan, dan perhatian. Tidak lagi menyesali kekurangan atau kejadian pahit di masa lalu yang pernah terjadi, dan menerimanya sebagai seni kehidupan. Mungkin kamu terlahir di keluarga yang sangat susah. Kamu kesulitan membayar biaya sekolah, harus menggunakan baju seragam bekas kakakmu yang sudah lusuh, tidak dapat membeli buku baru, hingga harus mencari di toko buku bekas. Ayahmu tak pernah berhenti bekerja keras, namun kalian tetap saja tidak memiliki uang. Ibumu mengurus rumah sambil berjuang dengan mencari sampingan agar mendapat uang tambahan. Dia jarang tersenyum, lebih sering membentakmu. Namun bagaimana kehidupan kalian sekarang?
Hal-hal pahit itu membawamu menjadi pejuang untuk mengangkat derajatmu, untuk membalas dendam pada kehidupan yang pahit. Kehidupanmu yang sekarang mungkin masih penuh perjuangan, membayar cicilan hutang dan harus berhemat. Namun lihatlah dengan cara wabi-sabi, bahwa mungkin hidupmu jadi tak menantang lagi ketika semua telah tersedia di depan mata. Lebih mudah membawa cangkir yang kosong daripada cangkir yang diisi sampai penuh. Semakin tajam pisau, semakin mudah ia tumpul. Semakin banyak kekayaan yang kamu miliki, semakin sulit untuk dilindungi. Lao Tzu. Menerima ketidaksempurnaan. Menerima ketidaksempurnaan tidak berarti tidak berusaha memperbaiki diri. Tidak berarti menerima kehidupan yang kurang menyenangkan hanya dengan berserah diri. Usaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kualitas hidup tentu sangat baik, tapi tujuan utamanya bukan untuk menuju kesempurnaan. Mengejar kesempurnaan sesungguhnya hanya akan membuat kita tersiksa, cemas, gelisah, dan depresi. Standar yang terlalu tinggi dan selalu berubah. Kesempurnaan juga tidak memiliki batasan yang jelas. Masing-masing orang juga bisa saja memiliki persepsi yang berbeda. Ketika kamu miskin, maka kesempurnaan bagimu adalah kaya. Ketika kaya telah kamu miliki, kesempurnaan bagimu adalah kekuasaan. Ketika kekuasaan kamu miliki, yang kamu inginkan adalah kebebasan. Sementara kebebasan justru telah kamu miliki saat kamu tidak memiliki apa-apa. Menerima ketidaksempurnaan juga berarti bahwa kita menerima tubuh kita yang akan menua, menjadi keriput, rambut kita yang beruban, ingatan yang melemah, dan lainnya. Hidup sederhana dan apa adanya membuat kita lebih tenang dan bebas dari rasa gelisah, menikmati apa yang kita miliki dan hal-hal di sekitar kita dengan penuh syukur. Tidak berlebihan, tidak mencolok, dan tidak memaksakan diri. Tidak perlu berusaha menjadi sempurna, karena kenyataannya tidak pernah ada hal yang benar-benar sempurna. Mengejar kesempurnaan hanya akan membuat kita lelah dan gelisah. Mengejar kesempurnaan justru akan membelenggumu. Menjadi orang yang tidak bebas, penuh rasa khawatir dan tidak pernah puas. Sementara selalu ada keindahan dalam ketidaksempurnaan. Banyak hal indah yang layak untuk dinikmati dan disyukuri. Live more, worry less, do what you love. Nikmati hidupmu, kurangi rasa khawatir. Lakukan apa yang kamu cintai. Beth Campton.